Gadis berumur 38 tahun berdiri di depan sekelompok pria secara takut. Dia sedang dijual seperti sayur-sayuran di pasar, dan titik tertarik adalah dia masih seperti gadis. Semuanya mulai menawar, bahkan seorang pemilik menawar 400 dong untuk membeli gadis ini. Tapi wanita di belakang hanya mengangkat tangan dengan lembut, menggunakan 500 dong untuk membeli gadis ini. Dia pelan-pelan mendekati barang yang baru dibeli, meskipun sudah tua tapi masih terlihat menarik. Berubah adegan yang lain, gadis itu berbaring di meja dan tunggu orang mengecek. Kepala pelayan wanita mengecek dengan hati-hati. Dia merasa sangat sakit, merasa seperti diejek tapi tidak bisa melakukan apapun. Hanya membiarkan orang melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah mengecek, kepala pelayan melapor bahwa dia memang gadis. Lalu memimpin dia make up dan bersiap-siap. Cheong-sam dengan riasan tebal menyembunyikan kepolosan. Pemilik sangat puas dengan dia. Tamu pertama adalah seorang pria kurang 1 kaki. Dia menyukai kecantikan dan pesona gadis ini. Melihat pria ini puas, dia menghadiah keduanya gelas alkohol lalu meninggalkan. Keesokan paginya kepala pelayan datang untuk mengajari gadis itu cara membersihkan untuk menghindari infeksi. Tapi melihat dia masih berbaring di sana dengan mata linglung. Kepala pelayan memperingati dia harus memahami. Tidak semua orang cukup beruntung bertemu pelanggan untuk pertama kalinya di tempat kerja. Gadis dengan marah berkata dia diculik lalu dijual ke sini. Pikir bahwa di jalan tidak dilanggar sudah beruntung. Tapi akhirnya masih dijual kepada Mbak Pong dan hidup kehidupan yang penuh celaan. Mungkinkah dia harus berterima kasih Mbak Pong atas menyelamatkannya? Mbak Pong mendengar suara lalu tersenyum. Berkata bahwa bukan dia diculik, maka dia dijual oleh orang tuanya. Mbak Pong menyeret rambut gadis itu lalu berkata kalau merasa akan hidup lebih bagus ketika meninggalkan dari sini, ayo coba. Tapi harus pikir apakah bisa hidup setelah meninggalkan. Kalau tinggal di sana setidaknya itu bisa dimakan, tapi harus patuh. Saat dia menurun lantai maka mendengar orang lain bercakap. Bahwa Mbak Pong menggunakan uang tinggi untuk menyelamatkan dia. Masih ada sedikit kebebasan untuk menerima tamu di sini. Jika jatuh ke tangan paman itu, hanya ada kematian. Dia mendengar hal ini hanya bisa memilih terima nasibnya. Menjadi salah satu wanita milik Mbak Pong. Mbak Pong membuka toko Phoenix paling terkenal selama periode penuh gejolak di Singapura ini. Karena menyelamatkan gadis-gadis bernasib yang kurang beruntung. Siaplah. Gadis sedang mencuci kaki untuk tamu. Sudah bekerja pekerjaan ini bertahun-tahun, dia memahami apa yang tamu membutuhkan. Tapi pria ini tidak menyukai cara biasa. Dia menghabiskan betapa banyak uang bukan untuk mencuci kaki. Setelah mendorong gadis sampai jatuh, menggunakan tali untuk mengikat dia. Ketika gadis itu hampir kehabisan napas, pisau tajam ditekan ke tenggorokan pria itu. Tapi pria itu masih tidak takut, berkata identitas di belakangnya untuk mengancam Mbak Pong. Tentu saja Mbak Pong tidak peduli hal-hal itu. Dia menyingkirkan pisaunya lalu memperingati dia dengan cepat pergi. Dia hanya melari ke rumah dan melapor ke pamannya. Meskipun dia adalah gangster terkenal di sini, dia juga cukup pemalu Mbak Pong. Mbak Pong berhubung dengan pejabat, dan membayar uang perlindungan dengan faksi dengan sangat penuh. Gangster besar tidak ingin menyinggung Mbak Pong karena keponakan yang buta ini. Sehingga menyuruh dia jangan mengganggu. Tapi dia sudah dendam sehingga tidak bisa lewat dengan mudah. Dia bertemu gadis sebelumnya dan berpura meminta maaf dan berjanji akan membelikan Cheong-sam baru kepada dia. Dia berkata dengan lembut membuat dia percaya lalu pelan-pelan mengeluarkan tali. Memegang rambut lalu memukulkan kepalanya di dinding. Dan tanpa ampun menggunakan setrika panas untuk menggosok kulitnya. Akhirnya menyeret dia ke sudut dan dengan kejam memukul dia. Ketika temannya datang maka melihat dia sudah berbaring di sana dan hampir mati. Seluruh tubuh adalah luka bakar, yang lain adalah sama. Mbak melihat orang miliknya dipukul seperti itu maka sangat marah. Bersumpah yakin memaksa dia harus membayar harganya. Setelah selesai dia segera minum alkohol. Ketika berjalan di hutan tiba-tiba melihat bayangan yang cantik. Awalnya dia tertarik oleh wanita sehingga mengikuti. Tapi dia bersembunyi hanya ada makanan di tanah, sehingga diduduk dan makan makanan. Baru saja makan sedikit segera sakit, sebelum pingsan. Melihat gadis tadi meneteskan darah di wajahnya. Selanjutnya adalah suara anjing menggigit,
sampai polisi menemukan dia sudah meninggal beberapa hari. Adegan yang sangat menakutkan. Polisi meski tahu pria ini diserang oleh anjing liar. Tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan, ada bekas busa di mulut. Sehingga bisa dia beracun lalu digigit oleh anjing. Jadi mungkin ini adalah pembunuhan berencana. Hari ini ada hujan sehingga toko Phoenix tidak ada pelanggan. Tapi masih beberapa tamu datang tanpa diundang. Polisi memimpin bawahan ke sini dan minta Mbak Pong dan bertanya. Kepala pelayan akan mencari alasan untuk menolak, tetapi Mbak Pong masih keluar untuk berbicara. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Tak disangka pemilik di sini cantik seperti itu. Di sisi lain, bos gangster menerima kabar bahwa keponakannya telah meninggal begitu tragis, sangat memilukan. Putranya meninggal lebih awal dan sekarang setiap cucu juga pergi, tidak ada yang tersisa untuk diwarisi. Dia menyuruh kaki tangan harus mencari pembunuh untuk membalas dendam. Dia mendorong wanita berbaring di meja lalu menggunakan setrika meletakkan ke tubuhnya. Lalu menggunakan tali dan menyeret gadis ke sudut dan terus memukul. Setelah 2 jam dia meninggalkan dengan puas. Sampai ditemukan oleh polisi dia sudah mati oleh anjing, mulut berbusa. Meskipun polisi baru saja sampai tapi tetap memahami aturan. Gangster tidak akan menggunakan racun, ini seperti trik wanita. Selanjutnya, sebelum kejadian, korban memiliki konflik dengan toko Phoenix. Sehingga tidak bisa tidak menduga Mbak Pong. Tapi Mbak Pong juga memiliki pengalaman, dia tenang dan bercanda dengan polisi. Tempat ini mencari makanan adalah berkat perhatian bos gangster. Dan dia adalah cucu orang itu, mengapa kamu menyinggung? Mengenai situasi hukum, tidak ada motif untuk melakukan kejahatan, polisi tidak bisa bertanya apa-apa, jadi mereka harus kembali. Tapi sebelum dia pergi, dia menyebutkan kasus 10 tahun yang lalu. Korban juga diracun sebelum digigit anjing. Setelah polisi pergi, dia berpikir keras, itu adalah masa lalu yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. 10 tahun yang lalu korban dari kasus itu adalah anak dari kakak. Sampai sekarang dia masih belum menemukan pembunuh. Sekarang cucunya mati seperti anaknya. Dia percaya bahwa 2 kasus disebabkan oleh 1 orang, jadi perlu untuk menemukan pelakunya untuk membalas dendam. Polisi datang untuk berbicara, mengambil foto dari 2 kasus dan mengatakan bahwa keduanya diracuni dan kemudian digigit anjing. Lagi pula korban adalah keluarga Anda, mungkin berhubung. Kemudian bertanya tahukah cincin berbentuk ular? Ditemukan di kasus tahun itu anaknya milik siapa? Dia melihat bahwa polisi yang baru tiba sepertinya ingin menyelesaikan kasus ini. Sehingga mengeluarkan koper uang dan mengatakan saya menemukannya jadi saya ingin memberikannya kepada polisi. Tapi polisi tidak terguncang, hanya berharap dia bisa bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah melihat petugas polisi dia mengirim seorang penyelidik dengan latar belakang polisi Kemudian pada saat yang sama mengawasi toko Phoenix. Mbak Pong tidak berkata apapun, tapi kali ini orangnya disakiti. Tapi dia tidak berkata apapun, tidak biasa. Keesokan harinya polisi datang untuk mencari mama paling terkenal di sini. Meski sudah tua, dia masih terlihat sangat stylish, membuat polisi lelah. Polisi datang dan bertanya tentang 2 kasus lainnya tetapi dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Lagi pula 2 orang itu bukan orang baik. Tangannya berlumuran darah gadis tak berdosa, jadi itu sepadan. Juga, seorang wanita seperti dia tidak suka terlibat dalam gangster. Jadi katakan padanya untuk tidak membuang waktu lagi denganku, pergi selidiki cincin itu. Polisi menghubungi dengan penjual hiasan. Ketika melihat cincin itu, dia terkejut dan berkata, inilah benda sehari-hari. Menggunakan untuk bergiat seperti biasa. Sebagian besar adalah digunakan oleh pria. Anda tahu saja. Terima kasih. Sebelumnya cincin ini disediakan untuk tempat yang disebut peoni. Tapi sejak tempat itu ditutup maka tidak ada orang menggunakannya lagi. Dia berkata kalau ingin tahu cincin ini digunakan seperti apa ayo bertanya. Gadis-gadis di sana pintar gunakan benda-benda ini.